Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab yang keempat, karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-10 pada halaman 82. Dan ini merupakan karakteristik yang terakhir yang beliau sebutkan di sini. Beliau berkata 10, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi, yang komitmen dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berada di dalam naungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan mendatangkan rasa aman dan kehidupan yang mulia. Menjalani kehidupan ini dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah akan mendatangkan rasa aman dan kehidupan yang mulia. Bukan cuma sekedar mengaku, tapi benar-benar melaksanakan hal-hal yang menjadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Beliau berkata, karena hal ini karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menjaga keutuhan iman kepada Allah dan mengandung kewajiban untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Dan ini fakta. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah lah yang benar-benar memberikan perhatian paling besar terhadap masalah keutuhan iman kaum muslimin. Bisa kita jumpai Ahlussunnah wal Jamaah di dalam dakwah-dakwahnya selalu menyampaikan tentang wajibnya tauhid, selalu memperingatkan tentang bahaya perbuatan syirik. Dan bukan cuma sekedar ucapan, melainkan juga tindakan. Berbagai tindakan atau sikap yang berpotensi menjerumuskan seorang hamba dalam pengkultusan selain Allah, yang kemudian jatuh dalam perbuatan syirik, pasti dicegah oleh seorang yang berakidah Ahlussunnah, udah pasti itu. Dan ini bisa kita jumpai di dalam banyak dakwah, di dalam banyak muhadharah atau ceramah, atau juga khutbah yang disampaikan oleh seorang yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa menempatkan tauhid sebagai kewajiban paling besar. Dan mereka senantiasa menempatkan kekufuran dan kesyirikan sebagai dosa yang paling besar. Dan mereka enggak malu-malu, enggak ragu-ragu untuk menyampaikan ini kepada umat, sekalipun resikonya akan ditinggal oleh umat. Kenapa? Karena yang menjadi kewajiban adalah menyampaikan sebaik mungkin, sehikmah mungkin. Perkara hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah umat paham mana yang betul-betul harus dilakukan oleh mereka, mana yang betul-betul harus ditinggalkan oleh mereka.
Dan beginilah semestinya seorang dai yang sesungguhnya, yang sayang terhadap mad'unya, terhadap orang yang didakwahinya. Dia tidak akan ragu, dia tidak akan sungkan untuk menyampaikan kepada mad'unya, orang yang ia dakwahi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Dia nggak akan segan, dia nggak akan sungkan, nggak akan ragu-ragu. Karena memang fokus dia di dalam berdakwah itu bukan menjaring banyak-banyaknya orang, hingga melakukan segala wasilah atau sarana yang bahkan sama sekali tidak diperkenankan oleh syariat alias dilarang oleh syariat. Ya. Dan ini bisa kita jumpai, benar-benar kita jumpai di lapangan, di dalam medan dakwah. Hanya ahlus sunnah wal jamaah lah yang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Wajibnya tauhid dan haramnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah-dakwah yang lain hampir tidak bisa kita jumpai dakwah semacam ini. Alih-alih menjelaskan tauhid dan syirik kepada umat, malah menjerumuskan umat dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengkultuskan orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap wali dan lain sebagainya, sampai berdoa kepada mereka, sampai memohon kepada mereka-mereka yang bahkan sudah meninggal dunia. Nah, semacam ini malah diarahkan oleh mereka-mereka yang tidak berada di atas akidah ahlus sunnah. Ahlus sunnah jangankan mengarahkan, ya, malah justru memberitahu dan mencegah orang lain jangan melakukan hal semacam itu, ya. Dan segala sikap-sikap yang berpotensi, ya, mengarah kepada sikap ghulu pasti akan dihentikan, ya, walaupun kelihatannya sederhana. Ya, antum misalnya coba deh salim sama ustadz yang antum kagumin, lebih tua mungkin dari antum, cium tangannya, pasti ditolak, ya. Walaupun boleh-boleh saja sebenarnya, ya. Dan ini kebiasaan sebagian salafun saleh, ya, di dalam menghormati orang yang lebih alim. Akan tetapi kenapa kok kebanyakan masyayikh kita ahlus sunnah wal jamaah, begitu juga asatidah kita, memilih untuk menghindarinya atau menolaknya? Karena lebih baik darul mafasid, ya, menghindari satu kemafsadatan. Itu lebih harus diutamakan dibanding jalbul manafi', ya, dibanding meraih sebuah kemanfaatan. Ya, sambil dijelaskan boleh-boleh saja, tapi lebih aman, insya Allah tidak harus sampai seperti itu, ya, di dalam memuliakan orang yang berilmu daripada kita. Ya, tidak sebagaimana yang lain malah minta, ya, malah mengarahkan, ya, cium bolak-balik dan seterusnya, ya, bahkan bungkuk-bungkuk, subhanallah, ya. Nabi SAW malah ngelarang ada sahabat yang kayak begitu. Jangan, nggak boleh kayak begitu. Lah ini malah nyuruh santrinya, malah nyuruh jamaahnya untuk bungkuk-bungkuk sama mereka, ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Nah, ini alasan yang paling mendasar mengapa seorang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah akan diberi rasa aman dan kehidupan yang mulia. Orang yang beriman dan bertauhid akan mendapatkan rasa aman, kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasa aman akan senantiasa menyertai keimanan. Apabila keimanan itu hilang, maka hilang pula rasa aman. Jadi runtutannya seperti itu. Seorang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tenang, akan mulia hidupnya. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa berusaha menjaga keutuhan iman umat kaum muslimin. Sementara menjaga keutuhan iman adalah syarat dari Allah agar kita diberikan keamanan dan hidayah, ya. Sementara menjaga keutuhan keimanan adalah syarat dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan keimanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan,
Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Sebelum akhirnya mendapatkan rasa aman dan petunjuk, Allah lebih dulu menyebutkan syaratnya di awal ayat. Beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus clear, harus jelas mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil, jangan, ya. Mereka-mereka yang batil saja nggak mau dicampur adukan dengan yang benar. Masa kita yang benar mau dicampur adukan dengan yang batil di dalam akidah kita apalagi. Orang yang bertakwa dan beriman akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang berbuat syirik, bid'ah, maksiat, mereka adalah orang yang selalu diliputi rasa takut, ya. Salah satunya itu takut kehilangan pengikut, ya. Begitu ada orang yang mendakwahkan tauhid, mulai ada rasa khawatir. Ditambah lagi ternyata sebagian jamaahnya ada yang mendengarkan dakwah tauhid itu, makinlah besar khawatirnya. Gak bisa menjelaskan dengan ilmiah, fitnahlah yang dituduhkan atau dilemparkan. Gak tenang, ya. Adapun orang yang benar-benar menyampaikan kebenaran al-haq, itu dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada kekhawatiran semacam ini, ya. Dia paham betul insya Allah bahwa tugas saya itu bukan menjaring orang sebanyak-banyaknya. Iya, memang penting untuk membuat orang itu atau mengusahakan orang itu mendengarkan dakwah kita, tapi itu bukan tujuan, ya. Itu hanya sebatas wasilah saja, ya, atau sarana saja, bukan tujuan. Nabi saja di akhir zaman nanti atau di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, ada yang datang menghadap Allah seorang diri, ya. Ada yang menghadap Allah dengan bawa pengikut cuman 1 orang dan beberapa orang tidak sampai 10, itu Nabi. Padahal para Nabi di dalam berdakwah tentu sudah melakukan hal yang terbaik, sudah menyampaikan hal yang terhikmah kepada umatnya, namun tetap saja ada yang bahkan tidak ada yang mau mengikutinya sama sekali, apalagi kita yang bukan Nabi, ya. Hal semacam ini masih belum difahami oleh mereka-mereka yang belum berada di atas manhaj salaf, ya. Melakukan segala cara untuk menarik orang, ya. Menarik orang datang ke kegiatan dakwah mereka, ya. Adalah dibuat masjid kayak kafe, ya. Ada yang gitaran di situ, ya. Ada yang olahraga, barangkali olahraga masih maklum lah. Tapi sampai gitaran dibiarkan. Nonton film di situ, main PlayStation di sana, ya. Itu malah jauh dari nilai-nilai masjid jadinya. Orang yang sebenarnya ke masjid ingin mengingat Allah malah jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan gaya dakwah seperti itu mulai marak belakangan ini. Ketahuilah kita nggak harus sampai segitunya, ya. Cukuplah kita memberitahukan, ya, menginformasikan bahwa di hari ini, di jam segini, di tempat ini akan ada kajian. Yang mau datang silahkan, nggak mau ya sudah, itu kan dikembalikan kepada masing-masing. Nggak harus sampai mengikuti selera pasar begitu, ya. Nggak harus sampai mengikuti selera pasar. Orang pengennya apa dituruti, pengennya apa dituruti lagi, ya. Maka kita enggak seperti itu insyaallah taala, hanya melakukan apa yang memang diperkenankan oleh syariat, ya, apa yang diperkenankan oleh syariat. Mereka akan diliputi rasa takut, was-was, tidak tenang dan tidak rasa tidak aman atau tidak ada rasa aman. Mereka selalu diancam atau merasa terancam dengan berbagai hukuman dan siksaan pada setiap waktu. Bahkan Allah menjamin kemenangan dan diberikannya kekuasaan di muka bumi ini bagi kaum muslimin yang beriman, beramal soleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini. Ini janjinya Allah. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku saja dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, sebuah redaksi janji berikut syarat yang sangat jelas, clear dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah bertele-tele, kamu kalau mau dimenangkan, kalau kamu mau dimuliakan, lakukan syarat ini. Pasti nanti janji dari Allah Subhanahu wa taala itu akan kamu jumpai, akan kamu dapatkan. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 55. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan petunjuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kepada kita. Hingga dengan demikian kita pun memiliki peluang untuk mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan persyaratan bahwa kalau kita mau mendapatkan janji itu, kita harus menjaga keutuhan iman kita dengan tidak mencampur adukannya dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari pembahasan karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memasuki bab yang kelima, kewajiban ittiba' atau mengikuti jejak salafus salih dan menetapi manhajnya. Menetapi manhajnya, ya. Yang benar menetapkan atau menetapi, tafadhol antum pilih sendiri, ya. Kalau menetapkan itu apa? Menentukan, ya, memastikan. Mengikuti manhaj, metode, ya, thariqahnya salafus salih, para sahabat yang paling depan, yang paling utamanya adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Berarti hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain bagi setiap individu perorangan kaum muslimin. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut, ya. Di sini beliau membawakan dalil-dalil syar'inya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya. Ada juga penjelasan dari para ulama. Dari logika ada tidak? Tidak beliau sampaikan, ya. Mungkin di dalam sela-sela, ya, penjelasan dalil-dalil syar'i ini. Dari Al-Qur'an terlebih dahulu. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya ahlul kitab beriman sebagaimana kalian beriman, pastilah mereka akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, ini kan ahlul kitab, bukan kita yang merupakan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, penjelasannya. Kalaulah ahlul kitab mau mengikuti iman seperti imannya sahabat, mereka akan dapat petunjuk, apalagi kita yang pada dasarnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi keimanan kita dengan keimanannya ahlul kitab jelas kacau, lebih rusak, ya. Keimanannya ahlul kitab. Sebegitupun rusaknya keimanan mereka, akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mau beriman sebagaimana berimannya para sahabat, pastilah mereka akan dapat petunjuk. Apalagi yang sedari awal sudah ada aslu kulli khair. Apalagi seorang yang sudah sedari awal memiliki pokok segala kebaikan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya ginilah.
ada dua orang, yang satunya udah sakit-sakitan lah, benar-benar sudah berat sakitnya. Sementara yang kedua masih sehat insya Allah, cuma nggak sehat-sehat banget. Terus disampaikan, kalau kamu yang sakit-sakit, yang sakitnya parah ini mau mengikuti pola hidup orang yang sehat sekali, kamu insya Allah juga akan sehat. Maka orang yang sakitnya masih ringan ini tentu memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk hidup sehat, hidup lebih sehat. Ya. Memang ayat ini ditujukan pertama kepada ahlul kitab. Fa'in amanu, seandainya mereka mau beriman. Mereka di sini adalah ahlul kitab. Kama amantum bihi bimithli ma amantum bihi, sebagaimana atau dengan apa yang kalian imani, pasti mereka dapat petunjuk. Kalau ahlul kitab saja bisa dapat petunjuk ketika mengikuti imannya para sahabat, apalagi kita yang sedari awal sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kesempatan untuk mendapatkan petunjuk lebih besar lagi, ya. Tentu kesempatan mendapatkan petunjuk lebih besar lagi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, faqad ihtadau, ya, mereka pasti mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa maksudnya? Lis-siratil mustaqim, ke jalan yang lurus, al-musil li jannatin na'im, yang menghantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Petunjuk di sini maksudnya adalah petunjuk di atas jalan yang lurus yang menghantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antara perkara yang paling menentukan sampai atau tidaknya seseorang ke dalam surga adalah keimanan, ya. Menjaga untuk keimanan akan menjadikan kita memiliki peluang untuk bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Fala sabila lahum ilal hidayah illa bihadzal iman. Maka tidak ada jalan yang lain bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk ini kecuali dengan beriman semacam ini, yaitu imannya para sahabat radhiyallahu anhum. La kama za'amu, tidak sebagaimana yang mereka pikirkan atau kira selama ini, di mana mereka berkata, kunu hudan au nasara tahtadu, jadilah orang Yahudi atau jadilah orang Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk. Tidak demikian. Justru yang akan mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti cara berimannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Faza'amu annal hidayata khassatun bima kanu alaih. Mereka meyakini bahwa petunjuk itu cuma didapat oleh mereka saja, atau orang yang mau mengikuti jalannya mereka. Padahal ini merupakan kesalahan yang amat sangat fatal. Sementara yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmul haq wal amalu bihi. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang benar dan amal untuk melaksanakan ilmu yang benar tadi. Ketika kita mau beriman dengan apa yang diimani oleh para sahabat, kita akan diberikan ilmu yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang keliru, yang semakin menjauhkan kita dari jalan yang menghantarkan ke surga. Justru ilmu yang benarlah yang akan kita dapatkan dari Allah Ta'ala, yang kemudian akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita alhamdulillah paham betul, ya. Apa sekarang alhamdulillah paling tidak sampai detik ini, apa yang menghantarkan kita ke surga? Apa yang justru menghantarkan kita ke neraka? Alhamdulillah. Dalilnya juga kita tahu walaupun mungkin belum hafal, ya. Misalnya yang kita tahu tadi, ya, yang Allah firmankan di surah Al-An'am. Begitu juga yang Allah firmankan di dalam surah An-Nur, ya. Termasuk juga yang Allah firmankan dalam surah Al-Asr, yang Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Kita tahu semua itu alhamdulillah. Dan hal semacam ini lagi-lagi hanya bisa kita jumpai di dalam akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain wallahu alam bissawab, ya. Maka sesungguhnya ketika kita melihat saudara-saudara kita yang masih belum memahami akidah ahlus sunnah wal jamaah ini, jatuhnya kita lebih kasihan sama mereka, ya. Sebagaimana ini
juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika kita melihat seorang yang masih menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kacamata rahmat, kacamata kasih sayang, jatuhnya malah kita jadi kasihan sama mereka. Karena sebenarnya boleh jadi niat mereka bagus, boleh jadi motivasi mereka baik, hanya saja salah jalan, ya, hanya saja salah jalan. Itu yang membuat kita merasa kasihan kepada mereka. Di sisi kebalikannya, kita jadi bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah punya niatan yang baik, punya motivasi yang bagus, dibimbing pula sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan atau sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi, sungguh mereka mendapatkan hidayah yang mutlak dan sempurna. Jika ahlul kitab berpaling tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang sangat jauh, yang Allah kabarkan di akhir ayat, fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka berpaling, pasti sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan denganmu. Fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupkan engkau terhadap mereka dengan pertolongannya. Wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Sedangkan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj para sahabat Nabi SAW termasuk kewajiban yang paling wajib. Ini kesimpulan dari penjelasan ayat tadi. Memohon hidayah dan iman adalah kewajiban yang paling besar. Ya, jelas. Bahkan saking wajibnya, sampai-sampai kita dikondisikan oleh Allah untuk minta hidayah ini dalam satu hari minimal 17 kali. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu saking wajibnya. Pertama itu, kewajiban meminta hidayah adalah kewajiban yang paling besar. Kemudian yang kedua, menjauhkan perselisihan juga merupakan kewajiban. Maka mengikuti jalannya sahabat yang membuat kita mendapatkan hidayah dan jauh dari perselisihan adalah kewajiban yang paling wajib, ya, adalah kewajiban yang paling wajib. Dan secara logika saja, kalau kita enggak mau mengikuti para sahabat Nabi dalam cara beriman kepada Allah, terus siapa lagi yang mau kita ikuti? Sementara sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sudah jelas dijamin kebaikan dan kualitas imannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukannya berarti kita sedang merendahkan, mendiskreditkan jasa para ulama kita, tidak sama sekali. Akan tetapi yang mutlak bisa dijadikan sebagai rujukan, patokan utama hanyalah para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'a. Ya. Ada yang bilang, lah sahabat kan juga manusia, bisa salah. Iya, bisa salah. Ya. Sahabat saja bisa salah, apalagi yang di bawahnya sahabat. Justru kemungkinan salahnya lebih besar lagi. Ya. Sambil tetap kita juga merujuk kepada penjelasan para ulama, ya, kita tidak bisa memahami agama ini dengan pemahaman kita sendiri. Pemahaman yang tidak boleh ditinggalkan jelas adalah pemahaman sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa jalan itu hanya satu. Sedangkan jalan lain selainnya adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan jalannya ahlul bid'ah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, la dalila ilallah wal jannah
siwal kitabi was sunnah. Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah fahiya min turuqil jahimi wasyaitonir rajim. Tidak ada jalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah saja. Dan segala jalan yang tidak dibarengi, tidak diiringi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu merupakan jalan yang menghantarkan ke neraka jahim dan syaitonir rajim. Ya, perkataan Syekh atau Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini. Jalan yang satu ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jalan ini adalah siratul mustaqim yang wajib atas setiap muslim menempuhnya, dan jalan inilah yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan bahwa banyak sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu semakin menegaskan wajibnya kita mengikuti metodenya para sahabat, ya. Sahabat kan banyak yang dijamin masuk surga ketika bahkan mereka masih hidup, ya. 10 orang yang dijamin masuk surga. Wabil khusus, ya, khulafa ar-rasyidin yang 4. Kemudian juga mereka yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam bai'atur ridwan. Kemudian juga mereka yang ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Itu semuanya sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenyataan ini semakin meyakinkan kita bahwa ya memang cuma mereka lah orang-orang yang paling, sekali lagi yang paling tepat untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jalan yang menghantarkan kepada Allah itu hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali lewat jalan yang satu ini. Jadi sesungguhnya selain kita, poin pertama harus mengikuti ketetapan ini. Poin keduanya, sebenarnya ini merupakan kemudahan bagi kita. Hingga kita tidak perlu lagi menebak-nebak cara yang seperti apa yang harus kita lakukan supaya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cara seperti apa yang harus kita lakukan agar benar-benar dihantarkan nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana ajaran-ajaran yang mengklaim dia berada di atas jalan yang benar enggak sedikit, banyak. Ada thariqah A, thariqah B, thariqah C, D dan seterusnya, banyak. Dan masing-masing mengaku dirinya lah yang paling benar, ya. Padahal dia tidak termasuk atau rujukan utamanya itu, junjungan sanjungan utamanya dalam thariqah itu tadi tidak termasuk dalam generasi yang digaransi oleh Nabi SAW. Kualitas keimanannya, ya. Ya, ada thariqah A, B, C, D dan seterusnya yang sudah pasti, yang sudah jelas. Semua thariqah ini yang dinisbatkan kepada tokoh-tokohnya itu tadi, ya, tidak satu pun di antara mereka yang berada dalam lingkup generasi yang digaransi oleh Nabi SAW, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Seandainya ada thariqah pribadi, ya, seseorang yang memang bisa diikuti, tentu thariqahnya para sahabat lebih berhak untuk diikuti, ya. Misalnya Abu Bakar punya thariqah atau tarekat sendiri, tarekat Bakriyah misalnya, ya. Umar punya sendiri tarekat Umariyah, ya. Utsman punya tarekat sendiri Utsmaniyah, ya, dan seterusnya. Tentu tarekat-tarekatnya mereka itu lebih layak, lebih berhak untuk kita ikuti dibandingkan tarekat-tarekat orang-orang yang datang di masa-masa selanjutnya, ya. Tapi nggak ada, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya membuat tarekat-tarekat semacam itu karena mereka paham yang berhak untuk benar-benar dijadikan sebagai patokan utama di dalam beragama dan menjalankan syariat ini hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukminin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang dilakukannya dan kami akan memasukkan ia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa yang menyalahi jalannya kaum mukminin merupakan sebab terjatuhnya seseorang ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan dimasukkan ke neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah merupakan sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin dalam ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat. Ya, jadi kita jumpai di dalam surah An-Nisa ayat ke-115 ini ada kata al-mu'minin wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ya, ada kan kata al-mu'minin. Nah, al-mu'minin yang dimaksud di dalam ayat itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, mana kata-kata sahabat? Tahu dari mana kamu kata-kata sahabat di sana? Ini kan mukminin secara umum, ya. Allah tidak menyebut sahabat di situ. Iya. Mukminin secara umum, tapi mukminin yang berada di saf paling pertama yang pasti wajib diikuti adalah para sahabat-sahabat Nabi, bukan orang modelan kayak kita ini, bukan, ya, tapi sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat ketika turunnya surat ini. Ya, termasuk juga firman Allah, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian di sini siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini mulanya diturunkan kepada sahabat. Kalau ada yang bilang, loh, kan ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan itu kan keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Turunnya memang berkenaan dengan para sahabat, tapi berlaku untuk semua orang thayyib, ya. Kita katakan benar ayat kaidah itu tidak ada salahnya. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafadznya. Kalian di sini umum atau khusus? Umum, pokoknya kalian, ya. Yang merasa kalian masuk dalam ayat ini begitu. Tapi kalau kita jejer-jejer, ya kalian ini siapa aja? Mulai dari shaf paling awal sampai paling akhir kita masa ini, lagi-lagi yang shaf paling pertama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian mau mengklaim sebagai bagian dari ayat ini, silahkan. Bahwa kalian termasuk orang yang Allah sebut sebagai sebaik-baik umat. Tapi sahabat lebih berhak untuk mengklaim hal itu, ya. Karena apa? Ayat ini mulanya diturunkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ditambah lagi syarat yang Allah sebutkan setelahnya, agar menjadi orang yang terbaik di umat ini benar-benar sudah dilakukan oleh sahabat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Mereka beramar ma'ruf, mereka bernahi mungkar, mereka beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Syarat ini sudah benar-benar dipenuhi oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sampai-sampai keimanan mereka jadi tolak ukur bagi siapa saja yang mau mendapatkan hidayah. Yang Allah firmankan tadi, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Adapun keimanan kita apakah jadi tolak ukur? Enggak jadi, siapa kita, ya. Sampai-sampai kok merasa betul berhak, ya, dijadikan sebagai standar atau tolak ukur dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.